syayatin. Matlab yang kedua ini kita bicarakan tentang penampakan setan. Penampakan setan, penampakan hantu. Ahyana ta'ti syayatin la bitariqil waswasah. Terkadang setan itu datangnya tidak dengan cara menggoda, dengan was-was di hati kamu tuh. Bal tatara'a lahu fi surati insan, tetapi menampakkan diri dalam bentuk manusia. Bisa menampakkan diri dalam bentuk manusia, entah kakeknya, entah neneknya, entah suami yang sudah meninggal atau macam-macam lah, atau gurunya. Waqad yusmi'u saut, dan terkadang dia hanya bersuara saja, ya, bisa mengirimkan suara, ngomong terdengar. Aku ini malaikat Jibril, gitu. Aku ini Gondorwo. Wala yural jismu, tetapi jisimnya enggak kelihatannya, suaranya aja menggelegar suaranya atau bunyinya. Aw waqad tatashakkalu bisuratin gharibatin, dan terkadang juga setan itu menampakkan bentuknya yang aneh-aneh. Yang mata satu, yang telinganya segede tampah, yang taringnya 3 meter, yang rambutnya kayak daun korma. Wahia ahyanan, dan kadang-kadang juga setan itu ta'ti annas, datang kepada, mendatangi orang. Wa tu'arrifuhum bi annaha minal jin, dan mengaku dirinya sebagai jin. Wa fi ba'dil ahyan tukadzibu atau takdzibu fi qawliha, ngomongnya bohong dulu, berbuat dusta. Fatazamu annaha minal malaikah, yang ngakunya malaikat Jibril, ngakunya sebagai malaikat Jibril. Artinya sampai abad 21 ini masih melakukan cara yang sama seperti itu. Setan-setan ini masih sering melakukan hal yang sama seperti itu. Iya, malah artinya masih ada sampai sekarang orang yang mengaku saya ketemu Jibril dan saya diangkat jadi rasul. Ya sekarang udah ditangkap orangnya. Ya gitu ya, tangkap sih orangnya, ngaku ketemu Jibril tuh. Siapa namanya tuh? Lia Edan.
Lia Eden. Lia Eden bukan Lia Eden. Terus lagi ngaku nabi lagi, siapa namanya tuh? Musodek. Dan bisa juga datang kepada dirimu. Iya, ngaku aku ini Jibril. Wahai anakku Soekardi. Kan bisa terjadi. Aku sengaja diutus Tuhan untuk menyampaikan wahyu kepadamu. Ya, percaya kan gitu. Nah, bagi dibuktikan langsung bleng dibalangaken ning Ka'bah mana. Ujuk-ujuk wong ana Pak Soekardi kan gitu. Udah ketawap, wes geger gemerot kan gua. Waliullah. Ditipu seperti itu. Dan sampai sekarang. Ya artinya setan datang ngaku jadi malaikat. Itu bukan kelas kamu, kelasnya Nabi Ibrahim juga dikerjain kok. Ya setan kan datang menjinis, menampakkan dirinya sebagai malaikat, sebagai Tuhan malah, ya kan, ngaku jadi Tuhan. Ya untung Nabi Ibrahim punya sensor ya, mana mungkin ambil batu dilemparin gitu. Dan sampai sekarang peristiwa itu ditapak tilas sampai oleh kita setiap tahun kan, balang jumroh itu katanya menapak tilasi Nabi Ibrahim melempar setan. Ya bengen makan gigirekin mah, batu ke kabelikin mah. Iya. Kalau dulu kena punggungnya, ya sekarang mah nggak tahu kena enggak. Kayak nggak ada yang kena ya oleh setan tuh. Tapi bukan itu tujuannya, ini bergurau aja. Memang tujuannya bukan itu. Artinya tidak dituntut harus kena betul setannya kan, enggak. Betul enggak? Batunya berapa tuh? 7. Dan harus batu diambil dari daerah situ. Ya enggak boleh bawa dari Majalengka, enggak boleh. Batunya ada di sekitar situ. Dan biasanya itu kalau sudah selesai balang jumroh itu kapan-kapan oleh pemerintah Saudi dibersihkan dengan doser gitu batunya, terus disebar lagi ke gunung-gunung situ, nanti diambil lagi mah gitu. Kayak batu gini di leher lah gitu, nanti diambilin jamaah haji lempar-lempar lagi gitu. Setelah seperti itu, enggak dadak bikin batu split baru enggak, ya itu aja. Nggak kayak di talun orang bikin split tuh ditatake pakai palu tuh. Pernah lihat nggak di talun orang bikin split tuh? Bayangkan hasilnya berapa? Tak malu supaya jadi split. Nun batu-batu kali tuh yang segede itu tak. Ya Allah, sehari-hari berapa sih split tuh saya ini nggak keuji ya. Itu. Tapi kalau mereka dibawa ke Saudi mungkin bisa kaya tuh, karena kan dijual kan sereal kan gitu. Itu masih diberdayakan kapan-kapan tuh. Ya orang talun lagi batu di muka sana untuk balang jumroh kan gitu. Ide aja mah ide, diterima syukur nggak ya udah. Ya. Kemudian di samping menampakkan diri sebagai malaikat, wahyanan tusammi nafsaha birijalil ghaib. Tusammi nafsaha birijalil ghaib. Kadang-kadang malaikat, kadang-kadang aku rijalul ghaib. Atau tadai annaha min alamil arwah. Awas.
al-jin, rijalul ghaib, alamul arwah, itu makhluk-makhluk yang biasa bergaul dalam ilmu hikmah. Ya, orang belum paham rijalul ghaib, belum paham alamul arwah, belum tahu malakut, belum tahu nasut, belum tahu, sudah beli ilmu hikmah langsung bikin wafak sendiri, ngaco sudah mah. Banyak itu tuh dukun-dukun yang lancang beli sendiri langsung gaya-gaya bawa wafak, ya basah. Apa basahku? Orang beledog. Basah kok orang beledog artinya. Percaun kalau enggak meledak namanya apa? Basah. Tuduh basah lawannya kering, belum paham sih mah. Wah, maksudnya basah gitu. Itu seperti itu. Nah, itulah yang sering sekali tanpa sensor, tanpa bimbingan mursyid, langsung masuk hutan, puasa sendiri, masuk gua, puasa, nggak tahu bacanya apa. Yang datang setan, ngaku malaikat, terjebak kan. Dan diberi kesaktian gitu. Gorogo keluar dolar, apalagi yuan, gorogo, yuan lagi, terjebak kan akhirnya. Paham nggak? Ya sampai sekarang masih ada aja. Nah sekarang muncul lagi gitu lagi tuh, penggandaan uang lagi. Subur lagi sekarang yang ketipu lagi. Ya Allah Rabbi. Goblok beli tutuk duduk tuh manusia. Enggak nambah-nambah bodohnya, tetap aja begitu. Bohong itu, bohong, tipuan. Mana mungkin uang bisa digandakan, paham enggak? Kalau iya orang itu bisa menggandakan uang, ya gandakan aja sendiri. 1 miliar jadi 2 miliar. Nanti minggu depannya yang 2 miliar masuk lagi di kotaknya, nanti keluarnya 4 miliar. Minggu lagi masukin lagi, jadi 8 miliar. Masukin lagi 16 miliar. Masukin lagi, terus bagi-bagi sendiri, selesai kan? Ngapain ngecek orang? Iya. Atau sekalian kun fayakun, gunung Ciremai jadi emas semuanya. Ya ngayal kan terlalu tinggi. Itu semua kerjaan setan. Itu. Wahia fi kulli dzalika tuhadditsu ba'dhan nas. Juga di samping itu juga sering setan itu berkomunikasi, ngajak ngobrol sama orang tuh. Was-wasan. Ya biasanya masuknya orang yang lagi putus asa, dipecat dari pekerjaannya, orang yang punya utang gak bayar-bayar, pusing, ditagih tiap hari, diancam mau disita, kan gitu. Termasuk yang lagi putus cinta juga sama, lagi pusing tuh masuk, gitu. Datang perlu menolong kan gitu. Suruh baca ini kan gitu. Atau juga setannya berbisik, suruh mendatangi dukun yang sudah bersekongkol dengan setan itu. Jadi menjadi agen resminya setannya. Nanti minta duit sekian puluh juta buat beli menyan jin kan gitu. Nanti sekian juta lagi, ya Allah ya Rabbi. Padahal menyanyi itu belinya di Panjunan, sekilonya cuman 150.000. Iya, dan menyan itu sebetulnya mah getahnya jeruk tuh. Menyan kan getah-getahan. Iya, ada kong kali kong. Sampai kadang-kadang ojeknya nih yang bawa ojek tuh itu bersekongkol.
Jadi ada jatah gitu. Yang ojek nih, pokoknya kamu dapat pasien, nanti kamu dapat 40%. Gitu. Setelah bilang jatah, saya kasih tahu. Iya kan? Iya. Nanti si ojek ini dikasih modus untuk bercerita kepada pasien baru yang diboceng di ini, bercerita tentang keajaiban-keajaiban yang pernah terjadi dulu minggu kemarin tuh. Ada orang kena penyakit kanker sudah stadium 4, tinggal matinya aja. Nggak tahu dimandiin pakai air sumur situ 3 bulan sembuh. Paham likunku. Sirane ngandel bae man. Ya Allah goblok tuh sirku. Tak tampak sirah. Jadi mau gue bodoh jadi apa ini baik kah? Itu modus itu. Kalau yang benar mah nggak mungkin dipromosikan seperti itu, paham bikin ki. Dan juga kalau misalnya dukun tuh dukun benar, nggak pernah mengaku bisa menyembuhkan tuh, percaya nggak? Karena orang-orang yang menolong kamu, yang namanya rijalullah, setiap kebaikannya selalu mengajak kamu untuk bersyukur kepada Allah. Itu ya goblok itu sih lah, belum paham. Wes paham durungan ki ya. Iya. Bicara wa tukhbiruhum bil kalamil mubashir, langsung kedengaran suaranya, gerebek-gerebeknya kedengaran. Au biwasitati saksin, atau melalui perorangan, melalui manusia. Minhum yusamma al-wasit, ini yang namanya ngeramat tuh. Nanti kerasupan mbak usangkan, keteter gitu. Oh, siapa kamu? Aku ini mbahku sangkan. Cepat belikin kopi, saya haus sekali kayak kopi. Sering lihat kan begitu keramat-keramatan itu? Ya itu begitu, itu dimasukin jin. Angel temen. Ya. Tatalabbasu wa tatahaddatsu ala lisani. Yani berperilaku, berbicara persis kayak suara orangnya gitu. Kalau yang masuk ngakunya kiduke, persis orang kayak kiduke ngono kok. Engko iya, persis. Ngono. Engko kan syukuran ya sama suara persis gitu, terus melakukannya apa namanya kayak pada kan. Iya ya, seperti itu, gerak geriknya sama gitu, dikerjain semuanya itu. Ini namanya ngeramat ya itu. Wa qad takunu al-ijabah biwisatatil kitabah. Nah, ada lagi kadang-kadang ketika berdialog dia jawabnya melalui tulisan. Biasanya namanya jelangkung. Itu apa? Bikin kayu ya, dikasih dipanjang, di ujungnya dikasih kapur gitu. Sengaja dia oplak-aplek gitu ya. Tidak kencang oplak-aplek gitu, dibikin kendor gitu. Nah, terus ditaruh di baki gitu. Nah, itu ketika jalangkung, jelangse. Pernah mainan jalangkung belum? Pernah? Nun? Iya. Biasanya itu ada cerutunya, ada telur asin ya, kopi pahit. Gitu. Nah, itu ketika datang setannya tuh terasa yang tadinya 1 kilo jadi seperti ada 5 kilonya gitu. Kotot-kototan kadang-kadang.
Misalnya, kamu siapa? Saya adalah tentara Belanda. Saya pernah lihat sendiri tuh. Saya adalah tentara Belanda yang dikubur di Jabang Bayi. Oh, siapa nama kamu? Herman Shah namanya. Iya, tulisannya bagus loh. Kan nggak mungkin kita menulis dengan kayu yang koplak-kaplek gitu ya kan, tulisannya halus. Bagus juga tulisannya tuh. Tapi waktu itu saya masih kecil ya, merinding juga sih, merinding. Iya, koplak kayak gitu. Nah itu semuanya trik-trik setan untuk menyesatkan kamu. Iya, dipaham baik. Kan minta bejani, minta korban kan gitu. Bahkan ada yang menyuruh membunuh istrinya, ngaco kan? Menjongklokkan anaknya ke sungai gitu tuh. Iya. Padahal yang dikasih duitnya nggak seberapa. Duit juga dapat nyolong duitnya tuh. Itu. Terus yang penting ya hati-hatilah. Waqad taqumu bi aktsar min dzalika. Terkadang setan bisa melakukan lebih dari itu. Terkadang melakukan lebih dari itu semuanya. Fatahmilul insan, bisa gotong orang, digotong orang itu. Wa tatiru bihi fil hawa, dan bisa dibawa terbang. Ya, kita sering melihat orang terbang. Dulu di TV Itali itu ada program khusus tentang khawariqul adah lah, supernatural, ada di TV di Rai 1, Radio Italiana 1 itu di Afrika ya, yang sakti-sakti itu. Jadi dibikin apa namanya, garis api gitu, nyala di api. Nah, terus dianya baca mantra-mantra, dia terangkat badannya itu. Tetapi saya lihat bukan terbang itu mah, kayak orang ditarik lehernya tuh, gitu. Saya bilang apa enaknya terbang begitu mah? Yang terbang kayak burung gitu tuh, kan enak kayak apa, film apa namanya tuh? Hah? Popeye. Oh, Batman, Superman. Ini yang terakhir nih, Potter tuh, Harry Potter. Iya, sok main bola di udara kan gitu. Iya. Ini mau keketek kaki anaknya. Iya. Ada lagi juga mungkin, pernah nggak yang pernah lagi baca selawatan berpuluh-puluh ribu gitu, terus seperti terangkat gitu. Ya gitu lah dikerjain. Pokoknya gini aja deh, kalau kamu orientasinya masih cari kesaktian melulu, gampang tersesatnya, wis konpel lah. Iya, lurus bener aja, lurus sakti, paham nggak? Lurus sakti baik. Memangnya hebat orang terbang? Enggak. Sehebat-hebat orang terbang, paling sendirian, nggak bisa ngajak istrinya. Betul nggak? Masih hebat juga pesawat Concorde, pesawat Boeing, bisa ngangkat 400 orang sekali terbang. Jadi masih sakti manusia, sakti jin. Yang bisa bikin terowongan di bawah lautan tuh manusia atau jin. Dari Perancis ke Inggris, ratusan kilometer, bikin jalan tol di situ. Jin bisa nggak? Enggak. Yang bisa ngabisin gunung tuh di Palimanan tuh jin apa manusia? Masih hebat manusia dengan ilmunya, paham nggak? Paham.
Ya, coba mikir sedikit gitu tuh. Iya. Jadi kalau kita menyuruh jin tuh bukan bergantung, tidak. Itu hanya untuk tugas-tugas yang sangat khusus dan spesialis dan sepele. Paham nggak? Kalau yang besar mereka nggak mampu. Itu juga bukan ngemis-ngemis, namanya instruksi gitu. Gitu. Jadi ngongkon gitu. Jadi selagi ngongkon menyuruh orang ya sama aja. Sama selagi kita sama-sama makhluk selevel ya namanya nyambat menyuruh itu selalu ada imbalannya. Dan itu nggak musyrik, bukan minta kok. Saya nyuruh tukang suruh bangun. Saya nyuruh tukang suruh bangun ini. Musyrik nggak? Barangkali minta tolong sama orang musyrik enggak? Ya enggak dong. Kalau minta tolong sama orang mah ada imbal baliknya. Dia butuh duit, saya butuh tenaga, betul enggak? Nah kalau sama Allah mah ya murni pertolongan gitu. Itu. Ini perlu cerdas lah. Wa tatiru bihi fil hawa wa naqlihi min makanin ila makan, memindahkan dari tempat ke tempat gitu. Ujuk-ujuk ada di Mekah gitu, ujuk-ujuk ada di Surabaya. Saya juga mau cerita. Belum ada jalan tol, jalan bebas masih padat sekali. Saya pernah ke Surabaya 8 jam, dari sini jam 10 pagi, 10 malam sampai Pasar Turi jam 6. Saya juga nggak tahu. Itu aja. Saya tidak tahu. Kok cepat? Iya. Saya kan 12 jam lebih, sampai lebih itu kalau lancar. Gitu. Ya nggak tahu. Iya. Kitanya nggak tahu. Hanya karena ada kepentingan yang sangat sekali. Gitu. Allah nolong saya gitu. Itu aja. Nggak tahu siapa yang ini. Dan itu jangan dianggap satu kelebihan, tetap aja nggak ada. Waqatati lahu bi asya yatlubuha, atau kadang-kadang dia bisa mendatangkan apa saja yang dipengenkan. Artinya topi tangrupin kosong kan, tangrupin jin, minta apel jin, buat saya apelnya ada gitu, bisa. Tapi apelnya dapat nyolong tuh. Bukan jin bisa kun fayakun bisa bikin apel, bukan, dapat nyolong di kebunnya orang. Memangnya jin bisa bikin apel gitu? Iya. Iya, ngasih emas gitu. Ya mas apa? Ya masnya Cina di Jalan Bahagia Cirebon sana. Iya. Iya. Ya. Oh, jangan kagum, jangan bangga semacam itu. Walakin la tafalu hadza illa biddallin. Tetapi dia mau melakukan hal semacam ini hanya dengan orang-orang yang sudah betul-betul tersesat, yang sudah nggak benar. Kalau kehidupi pasukan di masa gelap jin itu masih ada bener-bener jikin makin. Iya. Iya, Pak Rahmat nggak bakal mau itu mah. Kalau yang sudah jahat sekali itu baru diturutin. Iya. Sekecil apapun, sekalipun kita masih bersujud seminggu sekali gitu. Iya.
alladzina yakfuruna billahi rabbil alamin rabbil ardi was samawat, yaitu orang yang sudah mengkafiri Tuhan semesta alam, langit bumi. Au yaf'alunal munkarat wal mubiqat, yang sehari-hari berbuat kejahatan dan kemaksiatan loh. Yang mabok, yang lacur, yang nipu, yang rampok, wah sehari-hari. Tiap hari joget, tripping terus di diskotek. Ya. Nah itu. Waqad yatadhaharu haula'i bisalahi wa taqwa. Nah, pura-pura mereka itu berpura-pura orang soleh, orang bertakwa, walakinnahum fi haqiqati amrihim man adallan nas wa afsa min adallin nas wa afsaqihim, orang yang paling sesat dan yang paling fasik. Maka dzakar al-qudama wal muhditsun, salaf dan khalaf, orang zaman dulu sampai orang sekarang ini banyak menceritakan min hadza, cerita ini syai'an katsiran, banyak sekali. Majalun litakdzibihi wa ta'ni, untuk menunjukkan kedustaannya dan ketidakbenarannya, fihi libulughi mablaghil tawaturi, sampai kepada sangat populernya cerita-cerita mereka itu berpura-pura soleh. Bayangkan, sudah nipu orang uang ratusan juta, disuruh zikiran, suruh puasa berbulan-bulan. Ya Allah ya Rabbi, geleman isirannya. Sudah diminta duitnya 300 juta, disuruh puasa lagi, suruh zikiran lagi. Ya Allah ya Rabbi. Iya, itu kan modus supaya kamu yakin bahwa ini waliullah. Alhamdulillah sekarang ada waliullah sedang menggelar ilmunya di Nusantara ini. Berbondong-bondong sana bawa duit. Kadang-kadang belum terbukti uangnya tergandakan, sudah nawarin tanah dulu nih. Duit dianyangin kabeh gitu. Udah kayak orang gila. Gila nggak tuh? Gila, udah gila. Berapa? 400 juta. Oke. Ya, ini DP aja dulu deh. 5 juta, nanti saya beli. 40 hari lagi cair duitnya. Cair. Ternyata sing cair kopok kayak. Ya Allah ya Rabbi. Tapi yang lucu lagi, orang yang sudah itu diperingatkan nggak percaya. Kekeh, tidak, itu waliullah. Aneh kan? Dikasih tahu nih, orang yang bener nih seperti itu. Ya itu mah dajjal. Sing dajjal disebut wali, sing wali disebut dajjal. Wali begini. Itu resiko. Kenapa? Ya karena kita tidak standar. Kita pada umumnya standarnya itu standar kesaktian. Jadi orang benar itu ada kesaktiannya. Waliullah itu bisa terbang gitu, bisa ngilang. Nah kalau waliullah yang melarat, apalagi bukan akademisi, tapi dia waliullah, nggak pinter-pinter banget gitu. Ya masih Bismillahirrahmanirrahim aja. Tapi hatinya yang baik, paham begini? Ya man kadim menanam jagung di atas bidang tanah 100 bata, mung-mungnya hanya itu-itunya. Ya dia merasa bahagia hidupnya, alhamdulillah masih punya tanah 100 bata nanam jagung,
makanya dari situ ditanam sendiri, dipanen sendiri. Setiap hari duduk di gubuknya di situ sambil mendek, sambil giling kelobot, terus kepul, alhamdulillah masih bisa udud. Ya kan? Anaknya datang nangis pengen sekolah, enak. Jangan terlalu tinggi lah. Kamu anak siapa? Enggak usah sekolah tinggi. Yang penting kamu sekolah SD selesai, bisa baca bisa tulis. Sudah terimalah kata Allah. Yang suka terima banyak bersyukur sama Allah. Udah. Siap terima saja apapun keputusan Allah. Kalau Allah bikin kamu mulia enggak sulit kok. Bener-bener ngomongan kok. Kiai ini sing tukang ceramah, ulama zaman sekarang harus kaya, harus punya materi. Kalau tidak dihormati orang zaman sekarang. Tak serawat pun tukang batu bisa nindas. Iya kan? Allah tidak akan merubah nasib kita, kita yang merubah Allah. Waduh, hebat. Kan? Allah mau dirubah coba. Salah ngomong, maksudnya Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kita sendiri merubahnya, kan gitu. Itu. Ya dua-duanya salah juga sih. Iya. Allah merubah Allah ya dianggapnya Allah itu bawahannya gitu. Kalau Allah meranggap apanya dianggap setara. Ya seperti itulah. Jadi dia bertuhan, tapi Tuhannya itu selalu ikut sama dia. Sebab Tuhan tergantung kepada saya. Kalau saya berubah, Allah berubah. Kalau saya tidak, Allah tidak. Jadi Tuhannya seperti apa tuh ya? Nah benar. Jadi Tuhannya itu adalah bujangnya, babunya. Percaya enggak? Coba perhatikan. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya. Kan begitu terjemahnya. Betul enggak? Jadi kalau bangsa itu merubah, Allah merubah. Kalau bangsa tidak merubah, Allah tidak. Jadi Allah mah ikut saja kepada keinginan bangsanya. Kan begitu. Betul enggak? Jadi yang jadi majikan siapa? Nah itulah persoalannya. Jadi tiap hari nyungsap sembahyang 5 waktu sehari, mengabdi kepada Allah. Allah yang bisa diatur, Allah yang nurut pada dirinya. Kan lucu jadinya. Nah itu substansinya nggak kena. Nah itu diputer-puter. Jangan-jangan ini ngomong banyak-banyak, setan berbisik ngejak ini ya, jenis berbentuk manusia, berbentuk binatang, menawarkan jasa. Ya kan diceritakan begini. Kayak ada nggak setan yang masuk ke pikirannya penerjemah Al-Quran? Ya? Bisa ngurek nggak? Setan bisa nggak masuk ke hatinya seorang hakim yang akan memutus Nah iya. Bisa nggak masuk ke pikirannya orang yang lagi ngimami sholat di masjid? Iya. Tadinya mah Allahu Akbar, waktu makmumnya ada 10 orang mah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Begitu banyak ulama datang, langsung bacaan Fatihahnya ditingkatkan volumenya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena tahu sih banyak ulama datang, ihdinas siratal mustaqim. Paham saya mah. Ya, itu seperti itu. Jadi kita dipermalukan oleh perasaan kita sendiri. Kenapa sih? Menghadap Allah lah. Nggak usah peduli dengan apa yang di belakangmu itu. Paham belum? Iya.
Bulan dikasih ngake istighfar nang istighfar kan. Nabi aja bertobat 100 kali kok. Itu famin zalika ma dzakarahu Ibnu Taimiyah anil Hallaj qal. Ibnu Taimiyah cerita tentang Hallaj qal wa kana sahiba kimia, ini bukan simia, saya kimia. Oke, la ala sawab. La sahib kimia. Kimia itu ya kimia, artinya punya keahlian lah dalam ramuan-ramuan. Kimia. Ahli mengolah hati lah gitu. Wasayatinu takhdumuhu ahyanan. Ini Al-Hallaj menurut Ibnu Sina. Dan kadang-kadang setan ikut membantunya. Kanu ma'hu ba'du atba'ihi, mereka bersama beliau, yaitu sebagian dari murid-muridnya banyak menyertai Al-Hallaj ala Jabal Abi Qubais, di gunung Qubais. Di mana Qubais tuh? Hah? Yang berungut. Jabal Qubais. Fatalabu minhu halawatan. Jadi pengikutnya Hallaj ini minta sama dia, minta permen, kue-kuean lah. Wa dhahaba ila makanin qarib. Al-Hallaj keluar, ya pergi ke suatu tempat makan yang dekat. Wajah bisahni halwa, datang sebaki kue-kuehan yang manis-manis. Fakashafu lamala fawajadu dzalika. Setelah terbongkar persoalannya, mereka menemukan itu qad saraqa min dukan halawa bil Yaman, mencuri dari toko kue yang ada di Yaman. Hamalahu syaitan tilkal buqah, dibawa teman-teman. Al-Hallaj, ini cerita Ibnu Taimiyah. Di sini juga ada jam 2 malam lah. Tamu-tamunya pada kelaparan gitu. Mau makan apa? Makan apa? Ini nasi goreng, ini apa? Mie kocok, ini oke. Ini sate Madura, oke. Masuk kamar, keluar lagi udah siap. Nah, terkejut enggak? Terkejut enggak? Ternyata itu satenya sate Maduranya orang dicuri. Ya kan? Nasi goreng Mang Sujai yang dicuri. Pantesan nasinya celong di situnya, kan gitu. Hasil curian haram enggak? Kalau yang nyuri jin haram enggak? Hah? Embuh. Legdog. Mencuri haram enggak? Kalau yang mencuri jin haram enggak? Sama. Iya, ya pogo. Itulah persoalan. Jadi saya katakan bahwa yang orang-orang sakti-sakti itu sebetulnya ya ada mauna, ada istijraj. Ya kan gitu. Nanti kualitas jinnya berbeda-beda. Kamu nggak bisa membedakannya ya. Ini kesaktian waliullah, ini kesaktian istidraj, kan gitu. Macam. Makanya saya bilang,
Standarnya begini aja lah, mimba bisyariah, lihat pakai standar syariat. Kalau kiai itu ternyata setelah kencing tidak cebok, sudah kencingnya berdiri nggak cebok, udah stop, jangan percaya, paham nggak? Setelah itu ngakunya ini ternyata baca Qur'annya belekak belekok, bisa jangan ngandel, angel besar mah. Bakal perlu kiai cang masa kitab takrib bisa beli, masa walik bisa macam itu. Udah biar dia bisa bohong semuanya, paham nggak? Itu jangan ada kemusyrikan. Iya, jadi ya cerita lagi. Ini ceritanya Ki Maktum dulu, biar sudah cerita 2-3 kali, saya ulang-ulang nggak apa-apa deh. Ki Maktum itu cerita bahwa bapaknya Ki Hanan tuh mendengar ada orang yang kalau Jumat nggak kelihatan di mana Jumatnya, jadi dan ini kiai gitu. Masyarakatnya bertanya, salat Jumatnya di mana Pak Kiai? Di Mekah saya mas salat Jumatnya. Oh iya, gitu. Jadi ya yakinlah, diyakini dia seorang wali Allah. Dia juga yakin sholatnya di Mekah. Akhirnya kata Ki Hanan, kamu benar sholat cuma di Mekah. Iya. Ya udah, nggak banyak ngomong. Tolong baca ayat ini, surat ini ayat sekian, baca. Kalau kamu sedang sholat cuma di Mekah, tolong baca ini. Suatu ketika sedang sholat Jumat dibaca. Begitu dibaca, peteng jimat, gelap gulita. Apa yang terlihat? Gerit ning barongan pring. Ternyata itu tipuan setan. Dia dibawa ke kebun bambu, ya kan? Ya, terus dipasang layar Ka'bah, seolah-olah dia lagi sembahyang di iya. Gitu. Itu seperti itu. Ya, jadi waspada. Maka ya sebaiknya kalau mau masuk wilayah itu ya jangan nyelonong sendirian. Paham nggak? Tetapi jangan salah paham. Kalau memang dasar kamu saatnya tersesat, cari guru juga, ketemunya guru dalban juga. Ya, kalau memang nasib mau benar ya ketemu guru yang benar. Ya, tapi kalau punya standar syariat, insya Allah lah. Diuji dulu. Pura-pura nanya, Pak Kiai, ini saya nemu takbir di kitab nggak bisa bacanya gitu. Anggap aja lah gitu ya. Kalau dia jawab berarti, wah, bisa. Ternyata al halalu baina wal haramu baina. Wa innallaha apa jemaah? Wa innallaha gitu. Ya udah mentah kan udah. Jadi dasar pengetahuan, keilmuannya, kematangan, berpikir cerdasnya enggak ada. Mana mungkin orang benar sebodoh itu. Kalaupun ada orang benar bodoh, dengan kehalusan hatinya akan sangat hebat. Percaya enggak? Itu. Udah, lanjut. Jam berapa sekarang? Belum selesai. Oke. Qala wa mislu hadza yahdutsu katsiran li ghairil halaj. Tetapi semacam ini banyak terjadi bukan kepada halaj saja, tapi banyak kepada orang-orang lain di sini. Di sini juga banyak.
mimman lahu halu syaitani, yang sudah kondisinya kondisi kesetanan, otaknya kesetanan. Wa nahnu na'rifu katsiran, wa nahnu nih ya la'alla shawab ya, bukan wa nahha tapi wa nahnu. Na'rifu katsiran ya, diperbaiki. Maklum ini apa namanya tulisan elektronik jadi ya banyak salah. Wa nahnu na'rifu katsiran min haula'i fi zamanina. Kami tahu mereka itu di zaman kita sekarang banyak tahu. Si anu banyaklah dari dulu sampai sekarang. Itu nama-nama yang terkenal yang ada di TV yang sehari di kampung-kampung banyak. Lia Eden, Mosadak itu mah yang terkabar saja kan begitu. Yang di kampung-kampung banyak. Yang bangsa kelas-kelas kampung itu tuh banyak. Yang ngopeni apa namanya, ngopeni maesan. Jadi kalau dia perempuan, jadi kalau ada orang minta sesuatu dibawa ke kuburan suaminya tuh, diorog-orog maesannya. Hilowo gitu tuh. Oh yo hilowo. Iya. Yang datang tuh ustad mengkal bikin, ya Allah. Goblok temen, masa orang Islam ustadz kiai minta dukun sama dukun kepet, gimana lah? Ya, maka sejak itulah saya mulai membuka pengajian ilmu hikmah itu. Ya sudah banyak loh, Syamsul Ma'arif Kubra, Jawahirul Lama'ah, yang kitab ketiga Mamba Usul Hikmah, Khazinatul Asrar, banyak ada 6 ya. Nih ilmu digelar sok. Gudangnya ilmu hikmah, kok minta dukun sama dukun kepes sih, goblok temen sih kok. Yang nggak tahu sih persoalannya kan, iya, ya nggak tahu, nggak sadar. Iya, beginilah akhirnya mah. Nggak usah sakti, yang penting benar. Nanti semua makhluk Allah, batu, kayu, angin, setan, jin, semua mereka ngantri berbondong-bondong ingin membantu kamu kok. Percaya nggak? Iya, sampai duit juga dia tolong pakailah aku. Kata duitnya tuh. Iya. Orang sira lur duit cawel pos maning. Iya. Itu. Jadi banyak sekali itu, hati-hati aja lah. Jangan sampai hati-hati. Fi zamanina wa ghairi zamanina mithlu syakhs huwa al-an fi zamani Ibnu Taimiyah di Dimashq, yaitu seperti orang yang sekarang hidup di zaman Ibnu Taimiyah di Dimashq, di Damaskus. Karena syaitan yahmiluhu min jabal Salihiyah, syaitan itu membawa dia dari gunung Salihiyah. Saya dulu di Syria juga tinggalnya di sini, di gunung Jabal Salihiyah di situ. Namanya Mantiqat Muhajirin situ. Ila qaryati haula Dimashq, di Quta, namanya Quta. Fayaji'u minal hawa ila taqatil bait. Datang dari udara jeleg langsung di loteng rumah. Allah. Fayadkhulu wa hum yarawnahu, masuk rumah, masyarakat sekitarnya melihat dia. Wah, bukan main jeleg datang bisa terbang. Wa yaji'u bilail, datang di malam ala babis saghir. Ya, malamnya datang dari pintu yang kecil. Bab min abwab Dimashq as-sittah. Salah satu pintu 6 yang ada
di Dimas. Sebentar. Kota-kota lama dulu tuh Tunisia, Damaskus, Irak, Rabat, itu kan benteng-benteng zaman dulu kan rumah kan ngumpul gitu. Nah itu biasanya kan ada pintu-pintu gitu. Jadi rumahnya juga pas jalan orang aja untuk masuk kereta aja. Jadi ya seperti jalan di Jakarta gitulah. Itu sampai sekarang dipelihara, tidak hanya untuk museum gitu. Tapi ya masih tinggal gitu. Kadang-kadang orang yang kaya-kaya tinggal di situ, masih dipelihara. Namanya Madinah Qadimah, Ancient City, kota-kota tua itu dipelihara sampai sekarang. Di Roma juga banyak, jalannya pakai batu-batu di kayak batu alam tuh. Ya sampai sekarang ya sempit segini, boro-boro mobil masuk. Ya paling sepeda lewat situ. Pada zamannya begitu dan bangunannya juga nyambung-menyambung. Zaman dulu kan begitu rumah tuh, kamarnya juga kecil-kecil gitu. Zaman dulu itu dipelihara. Nah di Damaskus juga ada itu. Ini orang sakti ini maksudnya dari pintu Babul Saghir namanya. Babul Saghir, Babul Kabir. Kalau di Tunis Babul Sa'dun, Babul Suwaiqah namanya, Babul Sa'dun, Babul Suwaiqah. Banyak lagi. Itu. Allati kanat yaumaidin, yang disebut ketika itu Babul Saghir. Fa yabur minhu huwa wa rafiquhu. Ya, dia lewat di situ dengan temannya, wa huwa min afjarin nas. Padahal dia orang yang paling fajir gitu, bisa terbang. Orang yang paling jahat, paling bengaok. Orang yang paling sinting, paling gila-gilaan, kemaksiatan yang bisa terbang. Iya. Kiai ini melakukan ngesot ada teman gini. Iya kan? Merambat melakukannya, lu bisa terbang, wayang terbang. Itu. Wa akhar, di sisi lain karena bisyaubak. Itu qal'ah hasinan man benteng Syabak itu fi atrafis Syam, di penghujung sana di Lazakiyah atau Halab. Min qaryat yuqalu laha Syahda. Nama kotanya kota Syahda. Syahidah ya. Saya bilangnya Syahda. Kota Syahda yatiru fil hawa ila ra'sil jabal. Terbang sampai ke puncak gunung. Wan nasu yarawnahu, dan orang melihatnya. Wa kana syaitan yahmilu, digotong oleh setan. Wa kana yaqta'u tariq. Begal kepadamu. Begal bisa terbang. Ya, jadi saya sejak dulu saya bilang, ketika melihat Anda orang bisa berjalan di atas air, itu tuh dipapah sama setan, sama jin, paham bikin itu. Jadi yang sakti siapa? Iya. Berbeda dengan kesaktian yang asli. Ya. Nabi Ibrahim itu dibakar bukan dikekapi sama jin, bukan dipeluk jin, bukan, tapi apinya menjadi dingin, paham nggak? Jadi harus bisa membedakan antara karomah dengan istidraj, paham bikin ki? Antara mukjizat dengan sihir. Bulan ini bakal beli paham kok jalok rasa paling buru dewek kah? Iya, ya gitu kayak, ya hati-hati. Ada ciri-cirinya, makanya lagi-lagi standarnya syariat. Apapun yang kau lakukan, mau masuk ke dalam rumah siapapun harus lewat pintu. Pintu itu namanya syariat. Nggak boleh masuk rumah melewati yang lain, kecuali harus lewat pintu. Kalau ada orang masuk rumah lewat jendela namanya, kalau maling jangan percaya. Dah,
Jadi ya bagaimanapun standar syariat dipergunakan, jangan lengah. Teliti dulu yang agak lama, jangan terburu-buru menilai menerima kebenaran, jangan terburu-buru menolak berita, jangan coba diendapkan dulu, dipikirkan baik-baik, diteliti dulu. Kalau Anda menduga itu bohong, buktikan kebohongannya. Kalau Anda menduga benar, buktikan kebenarannya. Kesimpulan terakhir itu aja kok, banget sih. Kesimpulan tidak mesti hari ini, tahun depan juga boleh. Ya, saya banyak sekali dalam urusan di hidup di dunia, kesimpulannya setelah bertahun baru kesimpulan. Nggak mesti hari ini. Jangan memaksakan diri. Kalau enggak ya tanpa kesimpulan. Namanya paradigma non eksperimentalis. Sudah. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu artinya. Iya, jangan terburu-buru. Itu. Wa aktsaruhum syuyukhus syarr. Kebanyakan itu syekh-syekh kejahatan. Syuyukhus syarr artinya tokoh-tokoh kejahatan lah. Para penjahat-penjahat besar. Yuqalu li ahadihim al-Bushi Abil Mujib. Ya. Yansibuna kharqah fi lailatin mudlimah. Mereka memasang tembok lah, patung fi lailatin mudlimah di malam gelap. Wa yasnauna khubzan, lalu membuat roti ala sabilil qurbat, seperti sedang sesuguhan ya, persembahan. Wala yadhkuruna Allah, enggak nyebut nama Allah. Wala kitab fi, dan enggak ada kitabnya. Fihi zikrullah, enggak ada, enggak Allah, enggak zikirnya, enggak ada. Tsumma yas'adu dzalikal Bushi, si Bushi tadi naik ke atas fil hawa, di udara. Wa hum yarawnahu, mereka melihat, wa yasma'una khitabahu, mendengarkan pidatonya, lisyaitan, kepada syaitan. Wa khitabu syaitan lahu, dan pidato syaitan kepada dia. Man dahaka aw saraqa minal khabs, ya, barang siapa yang tertawa atau juga menangis minal khubz, darabahu aduh, dipukul kena yang dung gitu. Wala yarawna man yadribu bihi, tapi siapa yang mukul gendang enggak ada yang tahu, hanya suaranya dang dung di atas katanya. Summa inna syaitana yukhbiruhum, kemudian syaitan juga ngasih tahu bi ba'dihim, satu dengan yang lainnya, ma yas'alunahu, apa yang ditanyakan tentang dia, tentang dia. Wa ya'mur, berapa yang menyuruh mereka apa, bi an yuqarribu lahu, untuk bertaqarrub, mendekatkan kepadanya, baqaran wa khailan, onta, sapi atau kuda, ya, wa ghairu dzalika, wa yahtaniquha, lalu diminta suruh ditekak, disidat, ditekak, dicekik, khanqan, sampai sematinya. Wala yadhkuruna ismallah, tidak baca ismallah, enggak ada bismillahnya, langsung tekak aja alaiha. Fa idza fa'alu, kalau mereka lakukan, qada hajatahum, dikabulkan doanya. Minta apa? Itu main-main kan, sandi apa namanya, sulap-sulapan aja kan. Iya. Nah itulah makanya Gunung Kemukus, Gunung Serandil, Gunung Dieng, apa lagi? Kawi, Bulak mana? Ya kan Batu Hiram dulu kan. Ya, itu sampai sekarang masih ramai. Ya kan? Dan di situnya ya persyaratan yang diminta ya kemaksiatan.
harus kumpul sama perempuan yang tidak nikah lagi kan gitu, harus berzina dulu, berzina di atas batu ini nanti kan gitu ya, nggak cerdas kah ya itu karena gimana ya, terpaksa diri karena terjepit dengan utang banyak, istri minta cerai, anak perlu sekolah, ada macam-macam lah. Nggak sabar ya, makanya ya yang sabar dong, jangan memaksakan diri itu ya. Peluang-peluang untuk sesat itu banyak banget sih. Wah masih oke. Wa yadhkur Ibnu Taimiyah aidan an Syekh akhbara an nafsihi, ada seorang syekh menceritakan dirinya, annahu kana yazni, dia ngaku berzina, binisa, berzina dengan perempuan-perempuan, ngaku saya tukang zina, saya tukang main cewek. Wa yatalawwatu as-sibyan, dan suka mensodomi anak-anak laki-laki. Jadi penyakit mensodomi anak-anak tuh bukan penyakit di Jakarta sekarang lagi geger ini ya, dari dulu. Di sana mah lebih dulu, ini sih mah baru, pengaruh dari sana ya. Wa kana yaqulu ya'tini kalbun aswadu, datang kepada saya anjing hitam, baina ainaihi nuktatan, di antara kedua matanya ada dua titik, ada dua bintik, baydawani, yang putih. Fayaqulu li, lalu dia berkata kepadaku, fulan ibn fulan nazara laka nazaran, ada orang, anaknya fulan telah bernazar kepada kamu. Waqadan na'tika, besok kami akan datang kepadamu bihi, dengan orang itu. Fayusbihu dzalika syakhs ya'tihi, kemudian di pagi harinya orang itu datang, bidzalika nazar, dengan nazar itu. Wa yukashifuhu, dan dia membuka dirinya, menceritakan hadza syekh, yaitu al-kafir, yang kafir tadi. Wa yadhkuru an hadza syekh annahu qala, dan dia cerita bahwa syekh tadi mengatakan, wa kuntu idza talaba minni taghyir misal laden, ketika minta kepadaku untuk merubah laden, itu samag yasta'malu utran wa dawa, yaitu bangsa kemenyan, bangsa getah-getahan, menyan lah, yang dipakai untuk minyak wangi atau untuk obat. Aqulu hatta aghiba an aqli, nunggu sampai akal saya hilang, kalau saya udah pingsan. Wa idza biladen, akhir laden tadi, fi yadayya, di tangan saya, au fi fami, atau di mulut saya. Wa ana la adri man wada'u, dan tapi saya nggak tahu siapa yang meletakkannya. Qal wa kuntu amshi wa baina yadayya amudun aswadu alaihi nur, dan mengatakan, dan aku berjalan dan di depanku ada tiang hitam yang bercahaya. Qala falamma taba hadza syekh, setelah syekh itu bertobat, wasara yusalli, terus mau salat, wa yasum, dan mau puasa, wa yastanibul maharim, meninggalkan keharaman, dhahabal kalb, anjingnya hilang, wa zahaba taghir, dan hilang kemampuan merubahnya, falayati billadan wala ghairi, enggak ada menyan, enggak ada entut, wis kosong, kembali ke jalan yang benar.
Jadi yang sakti itu tangan kosong masuk kantong kosong dikeluarkan. Nah itu dia. Tangan kosong masuk kantong kosong dibuka tangannya kosong. Itu yang sakti. Kalau tangan kosong masuk kantong keluar berliannya bohong. Wes paham? Paham beli? Artinya sakti sih lagi. Iya, masih asli artinya gitu. Gitu. Hilang semuanya. Itu. Qala falamma taba dan sebagainya. Wa yahki wa yuhka an syekhin akhar. Ada cerita lagi dari syekh yang lain. Karena lahu syayatin yursiluhum yasra'una ba'dan nas. Dia juga punya peliharaan setan-setan. Yursiluhum biasa dikirim, yusri'una ba'dan nas yang bikin orang daripada kesambet. Iya. Setan sana. Tuh, sampetin situ. Oh, kelepek lagi. Udah sana. Oh, tiap hari. Kadang-kadang ada yang satu sekolah kesambet semua. Sekelas, oh pingsan semua. Sampai gurunya juga ikut pingsan gurunya juga. Fayati ahlu dzalikal masru ila syekh. Yatlubuna ibra'ahu, akhirnya keluarganya itu membawa yang kesambet itu ke syekh dan minta disembuhkan. Fayursilu ila atba'ihi fayufariquna dzalikal masru'. Akhirnya dikirimkan kepada teman-temannya, sudah bisa keluar sana. Akhirnya keluar, setannya dikeluarin dari masru', melepaskan diri. Wa yatuna syekh darahima katsirah, duit kasih banyak. Jadi kerjanya ngopi di setan kagak berbeda uang. Saya juga punya pikiran jahat begitu dulu. Kerjaan pada mules kalau enggak coras gitu. Iya kan tiap hari ya, iya ya sekali 100.000 tuh ya kira-kira setiap hari 100 orang yang sakit perutnya. Nanti kan bagi 50-50 dengan jin ya kan ya. Saya pernah ngelamun gila juga gitu tuh. Iya, itu bisa dilakukan begitu loh. Iya, makanya. Nah, sekarang ada BPJS kan gitu. Nah, kerjasama dengan mitra Plumbon, rumah sakit tuh. Siap ya, kirim hari ini 10 orang diare nih. Dapat fee nggak? Pak Kiai. Berapa ratus diare? 200. Dapat fee berapa per satu orang? Saya bisa kaya nggak? Kaya. Itu kerjaan begitu tuh, kerjaan molak-malik kekeluhan. Ya, nggak benar. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan begitu dong. Jangan nyakiti orang, apalagi orang diare ya, insyaallah menyakiti perasaan saja nggak boleh dong. Non, ya pepet bagaimana ya sih, hadapi aja dong, jangan menyakiti orang. Saya mengatakan bahwa apalagi nyakiti, apalagi menyengsarakan orang, menyinggung perasaan saja. Jangan pernah menyinggung perasaan orang. Dalam salah satu puisi saya mengatakan menyanjung ya bukan saya dalam puisi kepada kekasihnya, aku merasa bangga dengan sikapmu itu. Sekalipun engkau dalam keadaan pahit, tapi engkau masih selalu tersenyum kepada teman-temanmu. Iya kan? Betapa sakitnya, lagi sedih,
tapi dia tetap bisa tersenyum, ya kan? Itu hanya sekedar engkau ingin membahagiakan teman-temanmu. Ini kan tidak dihargai, ya. Orang yang berusaha ingin menyenangkan itu nggak dihargai. Nah itulah karena perasaan kita aja kasar semua begini nih. Iya. Jadi ya, sebelah kebaikan orang sekecil apapun hormatilah. Sekalipun bujangmu, pembantumu naruh gelas di depanmu, katakan dong terima kasih. Paham nggak? Jangan ke aku majikanmu bujang, apalagi lo bentak-bentak bujang, apalagi dengan stampan itu biadab banget. Kamu membayar bukan membayar jiwanya, paham nggak? Membayar tenaganya. Begitu dia menghormatimu, hargailah penghormatannya. Ya, sih gimana lagi? Ya itulah manusia biadab tuh, bukan main. Ngerasanya kebener baik. Karena ngerasa sembayang sih sirane. Bang kita ngomong ke. Karena ngerasanya sembayang, dari perasaannya siraku. Nah itulah makanya kata Abu Nawas yang sajaknya dibaca di masjid-masjid tuh, itu masjid sajaknya sajak sedikit alu Tuhan. Nah, kalau sajak aslinya mah sajak jorok-jorok loh, sajak melawan Tuhan semua. Dia katakan da'il masajida lil ubadi ya'murha hayya namshi ilal hanuti yusqina. Ya, fa inna rabbaka qala wailul lil musallina wa lam yaqul wailul lis sukara. Akas omongannya kan lawan Tuhan. Enggak tahu ke Indonesia kok masuk masjid sih. Siapa yang bawa masuk ke masjidnya? Tanggung jawab. Non, gitu kita. Sing gawe ke masjid kok. Ya udahlah. Ya itu bena kawara. Ya yutuna syekh darahima katsira wa kana ahyanan tatil jin bidarahima wa ta'amin tasriquhu minan nas. Dan kadang-kadang juga jin datang membawa uang, membawa makanan yang dapat mencuri dari orang. Hatta inna ba'dan nas kana lahu tinun fi kawara. Yang diceritakan ada orang punya tin di kawara, artinya dibungkusnya tin. Tin wasyatuni. Fayatlubu asy-syekh min sayatinihi tinan, minta tin. Fayahduruhu dan didatangkan lahu fayatlubu ashaba al-kawara atin. Akhirnya yang punya lahan itu minta, yang punya lahan itu punya tempat itu minta buah tin. Fayajidunahu qad dhahaba, enggak ada, udah disolongin sampai dirampok sama jinnya itu. Rampok ya. Kalau di sini yang biasanya nyolongin duit apa namanya? Kecik tuyul, ngiprit, ngepet, medul. Itu kan ngepet, medul, ngecek, tuyul. Itu setan gundul. Jadi kata yang udah lihat itu ini kayak Pak kecil-kecil satuannya nih, kayak segede-gede wirog lah gitu. Kepalanya gundul, nggak ada matanya, nggak ada hidung, nggak ada kuping, nggak ada, ya kayak gitu aja. Yang tukang ngambilin tuh, kamu nggak usah ngeliat lah gitu-gituan, ngapain lah, nggak usah ngeliat gitu-gituan ya. Masih enak juga nyawang wong ayu.
ya nyawang Dewi Persik boleh. Paham enak boleh kok. Daripada nyawang tuyul. Iya. Dan itu apa namanya? Semoga Allah menghindari kita dari apa namanya? Jangan sampai terpengaruh hal semacam itu. Jadi itu pun ini semuanya tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dibawa ke ranah hukum, tidak bisa dipolisikan. Ini DPR kita dulu punya ide cemerlang, bukan main. Mau bikin undang-undang santet. Saya dengan Pak Ruhut seminar di YIN. Saya bilang undang-undang santet tuh nanti berujung pangkal harus ngangkat polisi jin, jaksa jin, hakim setan. Iya, iya. Sebab pembuktian alam jin, gitu. Ya, tidak bisa dibuktikan. Alibinya nggak ada. Sekarang yang ambil jin, mana buktinya? Kalau kamu nanya, ini dituyun si peliharanya si anu mandaklan kan kak, tangkap polisi, mana buktinya? Yang dia ada di Jakarta aja, hilangnya di Surabaya, mana pembuktian fisik materinya nggak ada. Ya kan orang tuh lihat mana tuh tangkap kan diinterogasi dulu. Ngaco sama, tidak nggak masuk akal. Ya udah itu aja, itu urusan yang tidak bisa dibuktikan secara fisik. Iya kan? Ya iya kita nggak tahu. Orang apalagi itu, orang bisa membangun alibi aja, bisa membuat alibi, bunuh orang di Jakarta, tapi dia teman dia 10 orang di Surabaya sama-sama sepakat memberi kesaksian bahwa hari itu jam sekian dia bersama kami lagi main kartu. Selesai kan? Iya kan? Iya. Mana mungkin orang di Jakarta, orang di Surabaya bunuh orang di Jakarta pada detik yang sama ada di Surabaya. Itu salah satu alibi kan begitu. Untuk membuktikan Jessica itu membunuh Mirna, tidak ada bukti. CCTV diulang-ulang diselidiki, nggak ada kelihatan tangannya menerus, nggak ada bukti. Jadi namanya hanya berdasarkan circumstances evidence, ya bukti kondisional saja, bukan bukti langsung. Itu setelah 34 kali sidang berlarut-larut. Nah itu sekarang bagaimana menyidang jin, alamat yang kan jelas ya Jerman. Terus harinya di mana? Ngaco, di mana? Ya nggak bisa. Itu kalau itu bisa mah dari dulu saya yang buat. Dulu mah, iya. Itu. Jadi itulah makanya Kang di macam mau katakan kalian.